Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen pengampu, Bapak Rosa Teja Buana, dan para penonton sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita semua dapat melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah logika. Adapun topik yang akan kami bahas adalah pentingnya memahami logical fallacy dan penalaran hukum bagi seorang hakim. Saya Anggreni Mulyana dengan NPM 211000051 akan bertugas membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok lainnya, Perkenalkan, nama saya Alvana Fareza Munzana dengan NPM 211000057. Perkenalkan, saya Dinis Patrata Sukma dengan NPM 211000068. Perkenalkan, nama saya Fadil Dwi Ardiansa, NPM 2110072. Perkenalkan, nama saya Andri Mulyana dengan NPM 211000061. Pengertian logical fallacy. Ilmu logika lahir bersamaan dengan lahirnya filsafat barat di Yunani. Dalam usaha untuk menyebarluaskan pemikiran-pemikirannya, para filsuf Yunani banyak yang mencoba membantah pemikirannya dengan para filsuf lainnya dengan menunjukkan kesesatan penalaran. Sejak awal logika telah menaruh perhatian atas kesesatan penalaran tersebut. Kesesatan penalaran ini disebut dengan kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Ini karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Kesesatan relevansi timbul ketika seseorang menurunkan suatu kesimpulan yang tidak relevan pada premis atau secara logis. Kesimpulan tidak terkandung bahkan tidak merupakan implikasi dari premisnya. Kesesatan material. Kesesatan material adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi materi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa, kesesatan bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya. Setiap kata dalam bahasa memiliki arti masing-masing. Kata itu dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan arti kalimat yang bersangkutan. Maka meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda. Kata tersebut dapat bervariasi, artinya ketidakcermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat itu dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Macam-macam kesesatan material. Argumentum ad hominem type 1. Adalah argumen yang diarahkan untuk menyerang manusia secara langsung. Penerapan argumen ini dapat menggambarkan tindak pelecehan terhadap pribadi individu yang menyatakan sebuah argumen. Hal ini keliru karena ukuran logika dihubungkan dengan kondisi pribadi yang karakteristik personal seseorang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya. Contohnya, seorang juri lomba menyanyi memilih kandidat yang cantik sebagai pemenang bukan karena suaranya yang bagus, tapi karena parasnya yang lebih cantik dibandingkan dengan kandidat lainnya, walaupun suaranya kandidat lain ada yang lebih bagus. Argumentum ad hominem type 2. Berbeda dari argumentum ad hominem type 1, kalau yang ini menitikberatkan pada perhubungan antara keyakinan seseorang dan lingkaran hidupnya. Pada argumen ini menunjukkan pola pikir yang diarahkan pada pengutamaan kepentingan pribadi. Sebagai contoh, suka tidak suka, kepentingan kelompok bukan kelompok, dan hal-hal yang berkaitan dengan syarat. Contoh, pembicara G, saya tidak setuju dengan apa yang pembicara S katakan karena ia bukan orang Islam. Perdebatan tentang pembicaraan poligami. Kesesatan tidak setujuan bukan karena hasil penalaran dari argumentasi, tetapi karena lawan bicara berbeda agama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfonda. Baik, selanjutnya untuk macam-macam kesesatan material, ada argumentum ad baculum. Ini merupakan dari bahasa Latin yang
dari bahasa Latin baculus atau berarti tongkat atau pentungan adalah argumen ancaman mendesak orang untuk menerima suatu kondisi tertentu dengan alasan bahwa jika ia menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Argumentum et baculum banyak digunakan oleh orang tua agar anaknya menurut pada apa yang diperintahnya. Contohnya, menakut-nakuti anak kecil dengan ungkapan bila tidak mau mandi nanti didatangi oleh wewe gombel atau sejenis hantu yang mengerikan. Kemudian sebagai alternatif, orang tua mungkin dapat menggunakan dilema konstruksi sederhana agar anaknya mau mematuhi permintaannya. Kemudian contoh yang kedua, adik mau mandi dengan ayah atau dengan ibu. Di sini pilihan yang diberikan sama akibatnya sehingga sulit untuk mengambil keputusan karena yang manapun yang akan dipilih akan tetap sulit. Kemudian ada argumentum et misericordiam. Dari bahasa Latin misericordia atau artinya belas kasihan. Adalah sesat pikir yang sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan atau keinginan. Pada contoh yang pertama ada pengemis yang membawa anak bayi tanpa celana dan digeletakkan tidur di trotoar. Kemudian contoh yang kedua, pencuri motor yang beralasan bahwa ia miskin dan tidak bisa membeli sandang dan pangan. Kemudian macam-macam yang selanjutnya ada argumentum et populum. Dari bahasa Latin populus berarti rakyat atau massa adalah argumen yang menilai bahwa sesuatu pernyataan adalah benar karena diamini oleh banyak orang. Contohnya 1 juta orang Indonesia menggunakan jasa layanan seluler X, maka sudah pasti itu layanan yang bagus. Kemudian ada argumentum auctoritatis. Dari bahasa Latin autoritas berarti kewibawaan. Adalah satu pikir di mana nilai penalaran ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakannya. Jadi suatu gagasan diterima sebagai gagasan yang benar hanya karena gagasan tersebut dikemukakan oleh seorang yang sudah terkenal karena keahliannya. Sikap semacam ini mengandaikan bahwa kebenaran bukan sesuatu yang berdiri sendiri atau otonom dan bukan berdasarkan penalaran sebagaimana mestinya, melainkan tergantung dari siapa yang mengatakannya. Argumentasi ini mirip dengan kesesatan argumentasi ad hominem 1. Bedanya dalam argumentum ad hominem yang menjadi acuan adalah pribadi orang yang menyampaikan gagasan tersebut dilihat dari disenangi atau tidak disenangi. Maka dalam argumen autoritatis ini dilihat dari siapa posisinya dalam masyarakat atau keahliannya atau kewibawaannya yang mengemukakan. Contohnya yang pertama ada apa yang dikatakan ulama A pada kampanye itu pasti benar. Kemudian contoh yang kedua ada apa yang dikatakan pastor B dalam iklan itu pasti benar. Kemudian apa yang dikatakan Roma Irama pasti benar dan apa yang dikatakan Pak Dokter pasti benar. Kemudian ada appeal to emotion adalah argumentasi yang diberikan dengan sengaja, tidak terarah kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi dibuat sedemikian rupa untuk menarik respon emosi si lawan bicara. Respon emosi bisa berupa rasa malu, takut, bangga, atau sebagainya. Contoh yang pertama, pembicara G, saya merasa aneh mengapa pejabat X tidak setuju dengan program kesejahteraan. Kemudian pembicara S, mana mungkin orang baik seperti beliau salah. Lihat saja kedermawannya di masyarakat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Andri. Selanjutnya adalah ignoration LNC. Ignoration LNC adalah kesesatan yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Loncatan dari premis ke kesimpulan semacam ini umum dilatar belakangi prasangka, emosi, dan perasaan subjektif. Ignoration LNC juga dikenal sebagai kesesatan red herring. Contoh, yang pertama, kasus pembunuhan umat minoritas difokuskan pada agamanya, bukan pada tindak kekerasannya. Yang kedua, seseorang pejabat berbuat dermawan. Sudah pasti dia tidak tulus atau mencari muka. Yang ketiga, saya tidak percaya aktivis mahasiswa yang naik mobil pribadi ke kampus. Yang keempat, sia-sia bicara politik kalau mengurus keluarga saja tidak becus. Yang selanjutnya ada argumentum ad ignoratiam. Argumentum ad ignoratiam adalah kesesatan yang terjadi dalam suatu pernyataan yang dinyatakan benar karena kesalahannya tidak terbukti salah, atau mengatakan sesuatu itu salah karena kebenarannya tidak terbukti ada. Contoh, saya belum pernah melihat Tuhan, setan, dan hantu. Sudah pasti mereka tidak ada. Yang kedua, karena tidak ada yang berdemonstrasi, saya anggap semua masyarakat setuju kenaikan BBM. Yang ketiga,
Diamnya pemerintah atas tuduhan konspirasi berarti sama saja menjawab ya, padahal belum tentu. Pernyataan di atas merupakan sesat pikiran karena belum tentu bila seseorang tidak mengetahui sesuatu itu ada atau tidak, bukan berarti sesuatu itu benar-benar tidak ada. Yang selanjutnya ada kesesatan formal. Penalaran dapat sesat kalau bentuknya tidak tepat dan tidak sah. Kesesatan ini yang disebut dengan kesalahan formal. Kesalahan formal adalah kesalahan yang terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk atau forma. Penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen, atau dalam kurung lihat hukum-hukum silogisme. Sesat pikiran tidak hanya terjadi dalam fakta-fakta saja, melainkan juga dalam bentuk penarikan kesimpulan yang sesat dikarenakan tidak dari premis-premisnya yang menjadi acuannya. Sesat pikir juga bisa terjadi ketika menyimpulkan sesuatu lebih luas dari dasarnya, seperti kucing berkumis, Chandra berkumis, jadi Chandra kucing. Sesat pikir juga terjadi dalam berbagai hal, seperti 1. Definisi. Kesesatan dalam definisi terjadi karena kata-kata sulit, abstrak, negatif, dan mengulang, atau kesesatan mengulang apa yang didefinisikan. Contoh, hukum waris adalah hukum yang mengatur warisan. Yang kedua, klasifikasi. Kesesatan dalam definisi terjadi pada dasar penggolongan yang tidak jelas, tidak konsisten, dan tidak bisa menampung seluruh fenomena yang ada. Contoh, musim menurut kegiatannya dapat dibagi menjadi musim tanam, musim menyiangi, musim hujan, dan musim panen. Atau kesesatan, musim kemarau dan musim hujan bukanlah kegiatan. Yang ketiga, perlawanan. Kontraris hukumnya jika salah satu proposisi salah, berarti yang lain tentu benar. Contoh, jika semua karyawan korupsi dinilai salah, berarti semua karyawan tidak korupsi pasti benar. Yang keempat, atau yang terakhir, dalam mengolah proposisi majemuk menyamakan antara proposisi hipotesis, kondisional, dan proposisi kondisional. Contoh, jika mencuri maka dihukum, berarti jika dihukum berarti dia mencuri. Pengertian penalaran hukum. Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan hukum atau legal reason untuk menentukan status hukum yang ditetapkan dalam keputusan hukum. Penalaran hukum harus menunjukkan hubungan yang erat antara logika dan hukum. Logika adalah ilmu tentang cara berpikir yang benar dalam bidang hukum, atau sebaliknya, ide, pendapat, dan pandangan hukum pada dasarnya juga logis. Selanjutnya dibacakan oleh Ana. Baik, beberapa aspek yang perlu dicantumkan dalam upaya argumentasi adalah sistem hukum, hambatan hukum, dan ius constitutum dan ius constituendum. Sistem hukum adalah upaya nalar hukum dalam rangka penemuan hukum, dan pendidikan hukum harus didasarkan pada pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku jika ingin diperoleh hasil yang optimal dan wajar. Untuk hambatan hukum adalah yang harus diatasi. Hambatan hukum tidak sama dengan kendala hukum yang diuraikan. Hambatan hukum adalah yang harus diatasi. Hambatan hukum tidak sama dengan kendala hukum yang diuraikan. Hambatan hukum antara lain tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan yang timbul dari kepentingan yang berbeda dan interpretasi yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, interpretasi hukum dan argumentasi dibuat untuk mencegah dan mengatasi tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan serta menjadikannya sebagai arena kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Yang terakhir ada ius constitutum dan ius constituendum. Upaya untuk menafsirkan, menalar, dan merasionalisasikan argumentasi hukum tidak hanya menyangkut hukum yang ada sekarang, hukum positif, dan hukum tambahan, tetapi juga dengan peraturan perundang-undangan yang akan datang, perjanjian. Ciri-ciri penalaran hukum yang pertama, yaitu adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Yang kedua, adanya sifat analitik dari merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyadarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Isnafa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ana.
Dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan berpikir logis atau penalaran dalam pemecahan masalah, ada 6 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kemampuan berpikir logis atau penalaran dari seseorang dapat dikembangkan melalui training, di mana kemampuan potensial merupakan dasarnya. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah harus bersifat objektif. Yang ketiga, haruslah bersifat ilmiah saintifik. Menghadapi sesuatu masalah haruslah dipelajari. Apa sebab hal itu terjadi, dan apa akibat yang akan terjadi dengan adanya masalah tersebut. Demikian juga dalam mencari alternatif pemecahan haruslah dilihat hubungan kausal dari setiap alternatif pemecahan tersebut. Yang keempat, mempelajari fakta dalam konteks pemecahan masalah. Seringkali dalam hubungan kausal harus didukung oleh beberapa fakta empiris, di mana fakta tersebut harus dipelajari dalam hubungan kausal. Yang kelima, tidak selalu menerima secara a priori setiap ide atau teori. Bila mempelajari suatu ide atau teori, janganlah langsung diterima tanpa diuji terlebih dahulu, baik dengan penalaran maupun dengan fakta. Kemudian yang terakhir, menggunakan seluruh kemampuan, baik yang potensial maupun yang akademik. Selanjutnya, peran penalaran hukum bagi seorang hakim. Hakim adalah wakil lembaga peradilan untuk mengambil keputusan atas suatu perkara. Selain memiliki kapasitas intelektual, hakim juga harus memiliki kualitas moral dan integritas yang tinggi agar adil dan tidak memihak, serta dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang luas. Dalam mengadili perkara, hakim ini dituntut untuk melakukan perbuatan atau kegiatan hukumnya sendiri, bukan hanya sekedar menjalankan legalisme, tetapi juga menemukan dan menciptakan adanya kepastian hukum. Hakim dapat menemukan nilai-nilai hidup dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan hukum. Tata cara argumentasi hakim dalam menguraikan suatu perkara berbeda dengan pendekatan analitis saat ini yang didasarkan pada positivisme hukum. Menurut Bernard Arif Sidarta, dalam model kepastian hukum, argumentasi dibuat menurut asas similia similibus sebagai argumentasi yang relatif koheren untuk kesatuannya. Misalnya, dari argumentasi, hakim harus mampu memaknai setiap unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa agar suatu perbuatan dinyatakan bersalah. Dalam konteks yang lebih luas, logika berperan sebagai alat untuk mengendalikan emosi, perasaan, prasangka dalam penerapan serta pelaksanaan hukum. Penalaran logis ini memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan hukum. Karena dengan penalaran yang logis, hukum tidak lagi didasarkan pada kepentingan dan pertimbangan, tetapi berdasarkan dari akal yang sehat. Dengan logika, kepastian hukum pada akhirnya dapat didasarkan pada hubungan antara kedua unsur tersebut dalam suatu proposisi logis yang dirumuskan secara objektif. Karena proposisi-proposisi ini bisa sangat kontradiktif. Maka dari itu, perlu untuk memilih di antara alternatif yang berbeda, dan harus ada premis dan konsekuensi logis. Kemudian, melalui tindakan penilaian proposisi ini akan menjadi fakta. Sekian dari kelompok kami mengenai pentingnya memahami logical fallacy dan penalaran hukum bagi seorang hakim. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.